Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang zakat dan pajak. Adapun untuk kelompok kami yang pertama adalah Aris Arianto, kedua Dedi Febriansyah, ketiga Dian Palupi, keempat Jagat Purnama, kelima Laila Suplikasari, enam saya, dan ketujuh Sumiati. Untuk materi yang kami bahas hari ini terjadi menjadi 3 sub pokok. Yang pertama, menjelaskan apa itu zakat dan pajak. Kedua, untuk menjelaskan konsep pajak dan zakat dalam Islam. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan peran zakat dan pajak dalam membangun ekonomi umat. Untuk teman-teman, semoga ditonton sampai habis ya videonya. Teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi zakat. Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah artinya hak yang diwajibkan dari harta yang telah mencapai waktu 1 tahun dengan syarat tertentu. Zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan seorang hamba dan mensucikan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Hukum zakat dan dalilnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 23, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan firman-Nya pada surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Hukum bagi yang mengingkari zakat. Barang siapa yang mengingkari wajibnya adalah seorang muslim yang tinggal di negeri Islam dan di sana ada ahli ilmu atau ulama, maka dia murtad dihukumi atas riddah atau keluar dari Islam. Dimintai taubat selama 3 hari, hendaknya dia bertaubat. Kalau tetap mengingkarinya, maka hendaknya dia dibunuh. Asas wajib zakat. Asas wajib zakat yang pertama yaitu berdasarkan teori beban umum. Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat kepada hambanya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta. Selanjutnya yaitu teori khilafah. Teori khilafah, harta adalah amanah Allah dan manusia sebagai pemegang amanah atas harta itu. Harta kekayaan dan rezeki dari Allah untuk manusia sebagai anugerah dan nikmat darinya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang pajak. Pengertian pajak terbagi menjadi 2, yaitu menurut ahli keuangan dan menurut syariah yang dikemukakan oleh 3 ulama, yaitu Yusuf Qaradawi, Ghazali Inayah, dan Abdul Qadir Zallum. Berikut pengertian pajak menurut ahli keuangan. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagai tujuan ekonomi. Sedangkan pengertian pajak menurut syariah adalah pajak dalam bahasa Arab disebut dengan dharibah, yang berarti mewajibkan, menetapkan, dan menentukan. Para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Ada 3 ulama yang memberikan definisi tentang pajak. Yang pertama yaitu Yusuf Qaradawi. Menurut Yusuf Qaradawi, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara. Yang kedua, Ghazali Inayah. Menurut Ghazali Inayah, pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Yang ketiga, Abdul Qadir Zallum. Menurut Abdul Qadir Zallum, pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka atas kondisi baitul mal atau tidak ada uang maupun harta. Dasar hukum pajak. Dasar hukum pajak terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang dimana ayat tersebut memiliki arti yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, pada ayat tersebut dapat
ditarik makna bahwa pajak alangkah baiknya jika dibayarkan sesuai dengan hukumnya, dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah. Macam-macam pajak. 1. Menurut golongannya. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. 2. Menurut sifatnya, terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek. 3. Menurut lembaga pemungutan, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah, provinsi, dan kabupaten. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola pemerintah pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Objek zakat dan pajak. 1. Emas dan perak atau mata uang. 2. Barang-barang perniagaan. 3. Hasil tanaman, pertanian maupun perkebunan. 4. Hasil tambang dari rikaz. 5. Penghasilan profesi berupa gaji, upah, dan honorarium. Zakat dan pajak memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan zakat dan pajak yaitu: pertama, sama-sama mempunyai unsur paksaan dan kewajiban. Kedua, bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat atau negara, pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian harus diserahkan pada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Al-Quran, yaitu amil zakat. Yang ketiga, dalam ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan tertentu. Demikian halnya dalam zakat. Perbedaan zakat dan pajak yaitu: pertama, dari segi nama dan etikanya. Kedua, mengenai hakikat dan tujuannya. Ketiga, mengenai batas nisab dan ketentuannya. Keempat, mengenai kelestarian dan kelangsungan. Kelima, mengenai pengeluarannya. Keenam, hubungannya dengan penguasa. Ketujuh, maksud dan tujuan. Dampak zakat dan pajak terhadap perekonomian Indonesia. Zakat diyakini merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset dan kekayaan umat. Kebijakan zakat sebagai kredit pajak akan mampu merealisasikan potensi zakat yang besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, bahwa potensi zakat Indonesia mencapai angka 2% dari PDB. Dengan asumsi ini, potensi zakat mencapai angka tidak kurang dari 100 triliun setiap tahunnya. Dengan asumsi makro APBN tahun ini, di mana PDB diprediksi akan menembus angka 7.000 triliun. Selanjutnya, peran zakat dalam membangun ekonomi umat. Potensi zakat yang begitu besar di Indonesia yang mayoritas umat muslim, maka semakin besar zakat yang kita keluarkan, semakin besar pula pendapat nasional suatu negara. Semakin besar pendapat nasional suatu negara, berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan perekonomian akan mengarahkan negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Tolak ukur zakat sebagai pengatur kesejahteraan benar-benar bisa dijadikan pedoman standar, baik dalam konteks ekonomi makro maupun mikro. Peran pajak dalam membangun ekonomi umat dibagi menjadi 4. 1. Sebagai anggaran atau budgeter. 2. Sebagai regulator. 3. Menstabilkan kondisi ekonomi di suatu negara. Dan 4. Sebagai distribusi pendapatan. Peran pajak yang pertama adalah sebagai anggaran. Pungutan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan untuk keuangan negara yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara tersebut. Yang kedua adalah sebagai regulator. Peranan pajak kedua adalah untuk mengatur. Maksudnya, pajak digunakan sebagai sebuah alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang-bidang khusus, seperti bidang ekonomi serta bidang sosial. Peran pajak yang ketiga adalah untuk menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu negara. Pajak dapat berperan pula sebagai stabilitas. Artinya, pajak dapat membantu menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu negara. Dalam peran yang ketiga ini, pajak memiliki fungsi yang dapat digunakan pula sebagai stabilitas keuangan negara. Dan yang terakhir adalah
pengenaan pajak sebagai restribusi pendapatan. Maksudnya adalah pengenaan pajak yang terakhir sebagai restribusi pendapatan. Artinya, pajak memiliki peran sebagai penerimaan negara melalui pajak yang telah digunakan untuk membiayai pengeluaran serta membangun negara tersebut, sehingga dapat membuka kesempatan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di negara itu. Baiklah teman-teman, mungkin hanya tadi beberapa materi yang bisa kami sampaikan hari ini. Kami berharap materi kami ini bisa dimengerti. Mungkin hanya sampai sini penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.